buat yang baru datang, selamat datang di Fortune Indonesia Summit 2023 dan buat yang dari tadi sudah mengikuti, semoga apa yang tadi sudah terlewati bisa menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran baru buat kita semua. Baik, di sesi kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya tetap akan menginspirasi dan juga memiliki nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari sebuah bisnis dan bagaimana mempertahankan sebuah bisnis. Jadi dunia usaha itu kan dihadapkan pada tantangan yang maha berat dalam 3 tahun belakangan ya. Pandemi COVID itu adalah salah satu ya bisa dibilang masalah tapi juga tantangan. Tapi juga ada yang menganggapnya sebagai keuntungan karena kalau nggak ada COVID banyak hal yang tidak akan terjadi. Salah satunya percepatan teknologi tentunya. Nah, kemudian ini membuat berbagai sektor usaha kolaps karena meredupnya denyut perekonomian. Dan ketika aktivitas kembali dilonggarkan, lonjakan permintaan membawa konsekuensi buruk berupa peningkatan inflasi yang menekan daya beli. Namun bagaimanapun juga para pemimpin dituntut untuk bisa mempertahankan bisnisnya, menavigasi bisnisnya, perusahaannya untuk bisa terus bertahan dan menjaga keberlanjutannya. Walaupun yang diambil itu harus mengandung risiko-risiko yang sangat besar, pada akhirnya kita tahu bahwa keberanian yang disertai kecermatan melihat peluang telah membuat banyak pemimpin berhasil menavigasi perusahaannya melewati badai demi badai. Bersama kita saat ini sudah hadir 2 pemimpin dari 2 perusahaan yang tadi mungkin sudah disebutkan, udah pasti dikenal. Sudah melalui berbagai macam ujian berat dalam 3 tahun terakhir dan mereka akan berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kita dalam topik Navigating the Future, the Show Must Go On. Baik, untuk pembicara pertama ini adalah sosok yang berhasil membawa perusahaannya melewati berbagai macam turbulensi. Nah, kalau kata-kata turbulensi ini kita udah tahu nih apa kan. Dan masuk ke dalam jalur profitabilitas. Sebelum sampai pada jabatannya saat ini, beberapa posisi strategis juga telah diembannya. Ia adalah seorang direktur dari PT Inti, kemudian PT Titan Mining, COO dari ABM Investama Tbk, CEO PT Cipta Kridatama, CEO Sigfox Indonesia dan beberapa perusahaan lainnya. Dan pada Januari 2020 itu membuka COVID juga ya, awal-awal COVID. Ia diangkat sebagai Direktur Utama dari Garuda Indonesia. Mari kita sambut Direktur Utama Garuda Indonesia Bapak Irfan Setiaputra. Kalau tadi terbang, sekarang di darat, ya kan? Selanjutnya, Bapak ini telah merintis karirnya dari bawah. Dia tahu betul bagaimana tantangan dan peluang yang akan dihadapi perusahaannya ke depan. Beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden dari perusahaan Central Operation dari tahun 2007 sampai 2012. Kemudian ketua komisaris PT Pusaka Andalan Perkasa sejak 2012 dan Hermes Consulting sejak 2013. Ia juga pernah menjabat sebagai Dewan Departemen Pengembangan SDM DPD Organda DKI Jakarta. Kemudian pada Agustus 2021, lagi-lagi pada masa pandemi COVID, lulusan Simon School of Business University of Rochester, New York ini dipercaya sebagai Direktur Utama Bluebird. Mari kita sambut Bapak Sigit Priawan Joko Sutono. Silakan Pak. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Aduh, kita memulai sesi di sore hari ini dengan topik yang cukup cukup berat ya Pak ya. Tapi saya akan berusaha untuk membawakan topik ini dengan lebih ringan, lebih santai supaya teman-teman dan Fortune People yang ada di sini bisa menggali dan juga mendapatkan insight-insight yang menarik dari Bapak-Bapak sekalian. Mungkin saya pertama akan menanyakan kepada Pak Sigit sebagai seorang pemimpin dari perusahaan transportasi yang sudah lama dikenal dan namanya semua orang tahu lah. Si burung biru ini, gitu Pak ya. Jadi kemunculan ride hailing itu kan sempat mendisrupsi ya bisnis transportasi ya Pak ya. Kemudian boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana sih Bluebird ini menghadapi kondisi tersebut Pak?
Jadi mulai dari meluncurkan aplikasi seperti ya Bluebird Apps ya, kemudian sampai berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan ride hailing yang ada gitu Pak. Gimana tuh Pak ceritanya? Thank you Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ini malu sebenarnya di dekat Pak Irfan. Nama saya burung tapi saya nggak bisa terbang gitu ya. Dia Garuda terbangnya lebih jauh gitu ya. Tapi warnanya sama-sama biru. Ya biru Pak, itu biru udah darahnya kayaknya ya. Ya mengenai ride hailing itu memang masuk di tahun 2016 ya. Jadi sudah hampir 6 tahun itu ride hailing masuk. Kalau dibilang bagaimana caranya dan saat itu situasinya memang tantangannya cukup berat. Karena kita melihat dari sisi pertama ini industri yang baru. Masuk dari sisi teknologi yang jauh lebih banyak ya. Kedua dari sisi fundingnya juga saat itu cukup besar. Ketiga sebenarnya yang menarik adalah bisnis modelnya yang banyak orang belum begitu tahu dengan adanya funding model seperti ini. Kalau sekarang kita sudah gampang ngomongnya bakar uang gitu ya. Kalau dulu 8 tahun yang lalu ngomong bakar uang kok gimana caranya gitu ya. Jadi nggak mungkin ada perusahaan mau gitu dan mengerti. Dan ya memang pada akhirnya kenyataannya ada dan sekarang kita bisa lihat hasilnya lebih banyak orang mengerti ya. Nah Bluebird sendiri dalam hal menghadapi disrupsi bukan hanya kali ini. Kita selama Bluebird berdiri sudah 50 tahun, beberapa kali memang mengalami disrupsi di zamannya, cuman berbeda ya. Saat awal Bluebird berdiri itu memang disrupsinya dari sisi fisikal persiapan kendaraan, dulu mobilnya jelek sekarang mobilnya lebih bagus. Lalu fasilitas yang simpel aja dulu, zaman dulu nggak ada argo, nggak ada taksimeternya ya. Dulu argonya kalau awal-awal semua pakai argo kuda lah namanya gitu ya. Kali ini kita masuk dengan adanya disrupsi dengan argo. Jadi secara tidak langsung mungkin story-nya, ceritanya berbalik gitu ke Bluebird ya. Dulu kita mendisrupsi, sekarang kita dikerjain nih gitu kira-kira ya. Ya kita harus putar otak tentunya di tahun 2016-17. Alhamdulillah sebenarnya infrastruktur kita di tahun 2000 kita sudah melakukan beberapa pengembangan. Adanya GPS system, adanya digitalisasi, itu bukan mulai waktu saat kita terserang di pandemi, di disrupsi. Sebelumnya kita sudah siapkan. Jadi alhamdulillah fondasi kita sudah ada, pada saat memang mulai masuk disrupsi kita memperkuat fondasi itu dan kita kembangkan. Jadi buat apps-nya itu ya sudah ada, kita sudah luncurkan apps pertama kita itu tahun 2013, masih di platform BlackBerry. Lalu kita tambahkan lagi ke platform Android dan iOS, lalu kita upgrade pada saat pandemi. Jadi itu salah satu strategi memang untuk mensiasati disrupsi ya. Dan kita saat itu juga harus merumuskan apa sih sebenarnya memang kita perlu jalankan. Ya intinya simpelnya, cerita pendeknya Bluebird harus membuka supaya Bluebird bisa diakses dibuat seluruh platform. Jadi kita ada multi channel namanya. Jadi mau dipesan melalui apps Bluebird bisa, apps yang lain bisa, melalui platform lain juga bisa, melalui Garuda juga bisa. Begitu. Siap. Begitulah kira-kira. Ya kalau memasuki masa pandemi sendiri Pak, tantangan apa sih yang dihadapi oleh Bluebird dan bagaimana cara Bluebird buat menghadapi itu? Terutama kan ini pada saat Bapak pertama diangkat nih Pak. Yang jadi tantangannya seperti apa Pak? Yang pertama tentu kita perlu lihat mana biaya-biaya ya. Efisiensi itu pasti natural insting yang setiap leader akan punya. Pada saat revenue turun, insting pertama adalah gimana cara melakukan efisiensi. Insting pertama ya kita harus cari biaya-biaya yang harus kita potong. Tantangannya motong biaya gampang, tapi kalau motong biaya tanpa menghilangkan masa depan itu yang paling susah. Gitu. Jadi kita harus benar-benar pilah mana yang benar-benar kita tidak perlu. Sudah nggak dapat tidak perlu, kita pilah lagi mana yang bisa kita potong sekarang. Atau akhirnya kita perlu lakukan perubahan yang lain. Selain memang lakukan efisiensi, lakukan improve productivity. Baru kita bisa siapkan, kita cari mana yang memang revenue yang bisa tambah. Gitu. Salah satunya kita siapkan adanya logistik service ataupun layanan-layanan yang lain. Ya kerjasama dengan Garuda, kerjasama dengan pihak-pihak lain itu termasuk bagaimana caranya meningkatkan, mempertahankan revenue. Jadi ya nggak langsung single step, oh langsung ketemu caranya. Itu berbulan-bulan kita coba mencari caranya. Belum tentu benar lagi, nggak tahu juga akan jalan atau enggak. Ya tapi harus diambil keputusan, ya sudah kita harus coba jalankan dulu. Gitu. Baik, kalau itu kan kita masih bicara soal pandemi. Sekarang saya beralih ke Pak Irfan nih Pak. Pandemi adalah satu masa di mana Garuda ini mulai
bergerak, mulai melangkah dan menunjukkan berbagai langkah-langkah strategisnya dalam menghadapi tantangan yang ada. Boleh ceritain nggak sih Pak, seperti apa sih Bapak sebagai pemimpin Garuda itu menavigasi Garuda untuk tetap bertahan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyakan muda-muda kan ya? Banyak yang muda-muda Pak. Nggak ada yang seumuran saya kan? Mungkin ada Pak, tapi satu dua atau Kita Bapak abaikan mungkin aja ya. belum. Kita abaikan Siap. aja. Oke, jadi saya bisa ngomongnya lebih bebas lah. Kalau ada yang senior kan mesti sopan, ini mungkin nggak ya. Jadi gini teman-teman ya, pandemi saya ini masuk Garuda sekitar 2 minggu sebelum salah satu negara mengumumkan ada pandemi. Gitu kan. Saya masuk Garuda itu bukan orang airlines, tapi saya punya pengalaman 50 tahun lebih menjadi penumpang. Jadi rasanya tahulah disepelekan sama maskapai, didelaykan seenaknya, di cancel seenaknya, minta minum nanti aja di bawah beli minum sendiri gitu kan dan sejenisnya gitu kan. Tetapi pandemi ini merusak fundamental daripada Garuda dan seluruh industri penerbangan. Kenapa? Karena fundamentalnya kan adalah mobilitas. Orang pada waktu pandemi nggak berani keluar rumah, apalagi terbang. Belum berkembang cerita bahwa berada di dalam pesawat itu mengerikan. Karena Anda tertutup, virus akan dengan mudah beredar. Butuh waktu buat kita mengedukasi publik bahwa di dalam pesawat itu paling aman dibandingkan di rumah, di kantor, di Bluebird misalnya. Karena kita ada HEPA, nah, ceritanya begitu. Tapi kalau ditanya bagaimana mengantisipasi pada waktu itu, pertama pikiran saya pada waktu pandemi muncul dideklar di Republik ini, pada waktu kita sehari terbangkan pesawat mendekati 300 penerbangan hanya menjadi 3, pikiran pertama saya adalah pikiran paling manusiawi, gua resign aja ya. Dan kalau Anda tanya berapa kali selama 2 tahun, 3 tahun terakhir ini mau resign, saya mau bilang 138 kali lah mau resign gitu kan. Karena nggak kebayang teman-teman sekalian, nggak kebayang ya. Kita punya 140 pesawat, semuanya sewa, fixed cost-nya tinggi, karena semuanya dibikin fixed cost padahal mestinya variabel. Harga pesawat kita 4 kali sewanya dibandingkan sebelumnya, saya nggak kasih tahu kenapa ya, itu masa lalu lah, nggak usah. Jadi dulu di perdebatan presiden, calon presiden Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bilang Garuda itu duduk di atas sayap aja juga pasti masih belum untung. Dan benar Pak Prabowo itu, karena memang harga sewa pesawat kita yang kita pakai buat ke Amsterdam 777 yang dipakai Pak Presiden sekarang itu, harga sewanya pada waktu itu 1,7 juta per bulan, kita punya 17 juta gitu kan. Per bulan kita mesti bayar. Setelah PKPU, nanti kita cerita PKPU, saya nawar-nawar walaupun di FU-FMI pada waktu nawar-nawar kemarin, harganya jadi di bawah 500.000 gitu kan, sebulannya gitu. Jadi, tapi kalau hari ini kita ngomong enak ya, karena saya tahu pasti kita sama saya termasuk kelompok orang yang mungkin kurang tidur dan juga nggak tahu mesti ngapain. Tapi yang pertama kali saya waktu itu pikirkan kalau Anda tanya mau resign. Habis itu masa kalau mau resign baru kurang dari sebulan gajian juga belum udah mau keluar gitu kan. Yang kedua saya buka buku-buku. Saya carilah, nggak ada buku. Saya ketemu sama banyak senior CEO. Saya tanya ini kalau kondisi gimana, ini gimana? Jawaban ada 3 prominent CEO. Dan 3-3-nya menjawab, lu resign aja. Karena udah nggak ada hope, karena Garuda sebelum pandemi aja nggak pernah untung, apalagi dihajar seperti itu. Jadi shotnya adalah hari ini ya saya ngomong. Jadi jangan dikatakan bahwa pada waktu itu oh saya punya clue begini ngadepinnya, enggak ya. Gelap, asli gelap gitu kan. Asli gelap gitu, dan cari buku nggak ada yang bisa menjawab, tanya sama beberapa prominent CEO tidak bisa menjawab. Saya kebetulan lulusan ITB, ketemu sama salah satu profesor di SBM, Pak nih kalau kondisinya gimana? Saya doakan kamu selamat gitu. Enggak ada yang punya bayangan gitu. So faktanya adalah kalau hari ini saya bisa bicara, Bapak, teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, kita coba kontemplasi internal, saya coba tanya sana sini, what we have done itu kalau kita mau simpulkan gimana sih, apa sih yang kita lakukan sampai kita bisa lewatin 3 tahun ini. 3 tahun kita ini berhasil merestrukturisasi hutang sebuah perusahaan. Saya bangga ngomong ini walaupun miris ya. Kita merestruktur hutang yang terbesar di Republik ini.
140 triliun. Ya, boleh kasih aplaus Bapak Ibu. 140 triliun. Tapi kita merestrukturisasi hutang ini dengan cara yang paling brutal. Nah. Paling brutal, paling zolim. Itu dia, brutal. Kalau yang muslim bahasa tepatnya zolim. Kalau yang nggak muslim zolim juga sih. Tapi zolim. Jadi yang tadi menepuk tangani kebrutalan Pak ya? Kebrutalan, karena proposal kita sama teman-teman yang kita utang itu adalah recovery 20 sen. Bahasa gampangnya adalah utang lu gue potong 80%. Yang nggak bisa dipotong kayak BUMN sama bank kita panjangin. Padahal sebenarnya itu hitung-hitungannya juga 20 sen. Kita panjangin 22 tahun hutangnya. Balloon payment nanti di tahun ke-22 bayarnya. Irfan udah nggak hidup lah pada tahun itu. Saya umur udah 58 sekarang, 22 kan 80, udah gila juga kalau masih hidup ya kan. Ya, tapi bunganya 0,1% per tahun, bukan per bulan gitu kan. Semuanya nerima, 90%, 7% akhirnya ikhlas menerima. Tapi kalau mau ditanya tadi bagaimana ngadepin ini, teman-teman sekalian dengan segala hormat saya boleh klaim di Republik ini, termasuk dengan Pak Sigit, orang-orang yang menghadapi problem terbesar yang mungkin bisa dihadapi di dalam dunia korporasi. Jadi saya punya credibility dan credential untuk bicara seperti ini bagaimana menghadapinya. Teman-teman saya cuma mau kasih tahu aja, caranya kita menyelesaikan ini adalah satu cuman, terus menerus mencari solusi. Tadi Pak Sigit bilang kita ada solusi belum tahu juga benar, tapi terus menerus cari solusi. Dan kreatif solusinya ya, bukan apa yang ada di buku dan apa yang dialami oleh Garuda maupun industri ini. Tapi kalau Anda mau cari solusi, Anda mesti berpikir positif, ya kan? Syarat Anda bisa mencari solusi bersama-sama secara kreatif, Anda mesti berpikir positif. Jadi teman-teman, kalau Anda punya masalah sama atasan Anda, cari solusi sambil berpikir positif. Ini pernyataan normatif yang semua orang bilang udah gila. Kalau Anda lagi ribut sama suami, sama istri, cari solusi, berpikir positif, udah gila, ya kan? Yang saya mau share sama teman-teman segini adalah bagaimana bisa punya pemikiran positif. Pengalaman kita di Garuda dan saya bisa hari ini bicara adalah 3 hal. Yang pertama, jangan ngeluh. Jangan ngeluh, Anda boleh buka semua YouTube yang ada Irfan selama masa pandemi. Saya nggak pernah ngeluh. Saya selalu tersenyum ditanya wartawan, kecuali waktu PKPU. Karena itu strategi. Jadi teman-teman corporate communication kita setiap kali di interview ada di depan saya. Pak, mukanya sedih, capek. Oh, malah dipaksa sedih Pak ya? Harus dikesankan lelah. Karena kalau saya tersenyum lagi PKPU kan lucu, orang ini lagi negosiasi kok tersenyum mau motong utang orang 80% kok tersenyum. Kita mesti menunjukkan lelah. Tapi in average saya nggak pernah mengeluh dan teman-teman saya sarankan kalau menghadapi situasi seperti kayak Garuda itu atau kesimpulan yang kita dapat selama proses 3 tahun itu, pertama jangan mengeluh, yang kedua jangan nyalain siapa-siapa. Gampang? Gampang. Persoalannya bangsa kita nggak diajarin, dari kecil kita nggak diajarin untuk tidak mengeluh dan tidak nyalain siapa-siapa. Saya waktu SMA, saya pinter matematik, waktu SMA dapat nilai 5, bapak saya marah. Jawaban saya sederhana, dosennya gurunya jahat. Benar kan kita semuanya begitu kan? Ketika dapat nilai jelek, alasan pertama yang kita sebutkan kan adalah orang lain yang salah, bukan kita. Kalau Anda menyalahkan orang lain, Anda dapat nilai 5, Anda menyalahkan orang lain, atau dapat nilai D, Anda menyalahkan dosen, apa yang akan Anda lakukan? Belajarkah untuk bisa dapat A? Enggak kan? Dan kebetulan kita punya teman, punya saudara, punya orang tua yang bilang, oh dosennya jahat. Bapaknya yang jenderal, yang pejabat pasti datengin sekolahnya kan. Kamu jahat sama anak saya, makanya anak saya dapat 5. Itu kan. Ini kebiasaan yang kita dididik seperti itu. Kita nggak didik untuk nggak boleh ngeluh, kita dididik untuk selalu nyalain orang lain. Benar nggak? Kita akui aja lah. Jadi 2 hal ini secara normatif gampang teman-teman sekalian. Tapi pada waktu eksekusinya minta ampun susahnya. Perusahaan utang 140 triliun, mesti ngomong sama banyak orang, potong 80%, tapi berpikir positif, nggak boleh nyalain siapa-siapa, dan nggak boleh ngeluh.
Dan yang terakhir nomor 3 adalah selalu ceria dan selalu bahagia. 3 komponen dasar sikap ini kita lakukan, kita eksekusi, baru sekarang kita tahu ya. Dan kita akhirnya berhasil melewati pandemi ini dengan lumayan baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Irfan. Pak Sigit, kalau ngomongin sikap untuk menghadapi masalah dengan positif, menurut Pak Sigit atau Pak Sigit punya pengalaman nggak melakukan hal itu? Berpikiran positif ketika menghadapi segala permasalahan. Tersenyum, bahkan dipaksa untuk capek padahal itu tersenyum gitu. Iya, saya setuju positif ya, dan saya termasuk yang termakan wajah sedihnya Pak Irfan waktu di PKPU. Karena saya termasuk yang dipotong 80% gitu. Gitu ya sudahlah, oke lah gitu. Karena kita lihat ya nggak ada yang mau ya dalam posisi ini. Kedua ya oke lah, and move on. Gitu. Sedih boleh tapi move on. Nah, memang nggak gampang ya. Saya juga setuju Pak Irfan bilang ya harus positif, ngomong easy tapi lakukannya gampang. Lakukannya itu nggak susah. Tapi memang bagaimana caranya kita bisa mencari solusi. Kalau kita memang isinya itu hanya melihat masalahnya, ya nggak akan kelihatan. Kalau saya bilang selalu masalah itu memang bisa multi wajah ya, multi facet ya. Bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Dan solusinya belum tentu sama, tergantung apa strateginya. Jadi pada saat kita memang melihat satu masalah, pikir positif, mungkin kita bisa membuka solusi-solusi yang lain. Problemnya sebagai leader dan teman-teman biasanya paling susah tuh ngambil keputusan, cari solusinya gampang, tapi kalau suruh jalanin, udah lempar-lemparan udah pasti deh. Dari sini ini gimana? Au gitu kan tanya, ini gimana? Ya udah ya sebagai pimpinan harus ngambil sikap. Dan saat itu resiko yang paling besar yang harus diambil adalah ketidakpastian apakah ini berhasil atau tidak. Yang penting itu dipikirkan adalah kita jangan terpaku pada caranya, karena terkadang ego makan. Oh ini cara saya, harus jalanin, nggak bisa. Nah pada saat kondisi krisis, pikiran tuh memang harus ya benar-benar terbuka lah ya. Cari, kalau nggak bisa ya sudah, cepet lakukan perubahan, ambil solusi lain, coba lagi. Kalau gaya kerennya, kalau development agile gitu ya. Ya developing bisa, tapi strategi agile tiap 2 minggu diganti, bereksekusi aja belum, tapi udah mau jalanin lagi. Nah itu sesuatu yang memang nggak mudah, tapi ya memang harus dilakukan. Yang penting jangan tahan dirilah egonya, karena semua orang pasti akan punya keinginan untuk cara ini lebih benar. Nah, ya pandai-pandailah memang harus mencari ini ya, mencari jalan tengah, mencari mana solusi yang memang paling menguntungkan saatnya. Karena belum tentu 2 bulan, 3 bulan lagi saat itu udah pas. Karena industrinya berubah kan. Kita nggak tahu waktu pandemi tiba-tiba PPKM berubah. Mau prediksinya harusnya cuma 1 bulan, 2 bulan, oke strateginya. Nggak tahu diperpanjang, salah lagi kan. Nggak diperpanjang tiba-tiba dikurangin. Mau ngerisetnya gimana caranya? Orangnya udah pada kasihkan di rumah gitu ya, suruh kerja langsung, pusing juga. Gitu. Nah kalau misalnya sekarang berarti kan Bluebird sendiri dari segi bisnis sudah mulai membaik ya Pak ya? Sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Dari kondisi yang sebelumnya sempat Bapak bilang tadi sampai 80% gitu Pak ya? Masalahnya sebesar itu gitu. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di Bluebird pada waktu itu tuh, atau sikap yang Bapak ambil waktu itu apa sih Pak secara konkretnya? Ya seperti Pak Irfan tadi bilang, kalau sekarang kita ngomongnya gampang ya, karena saat itu merasa gerusuk memang ya, inilah, itulah, cobalah gitu. Setelah kita ngeliat ke belakang, oh jejak kita lewatnya ke sana gitu ternyata ya. Dan setelah kita lihat lebih jauh lagi, oh kita lihat benang merahnya apa. Kalau di Bluebird spesifiknya adalah yang kita lakukan selain dari implementasi digital dan sesuatu yang memang kita rubah-rubah. Tapi kita tahu jati diri kita adalah human connection. Jati diri kita adalah bagaimana caranya kita menjaga keamanan si pengemudi untuk dia tetap mau jalan. Mobil itu nggak diapa-apain pasti jalan lah gitu. Kalaupun nggak diapa-apain juga ya, kalau pesawat takut mungkin sebulan nggak jalan takut jatuh gitu ya. Kalau mobil sebulan nggak jalan ya paling sial mogok. Tapi kalau orang sebulan nggak di-maintain hilang. Layanan Bluebird hilang. Pelayanan Bluebird yang memang harus kita pertahankan karena memang mengandalkan
human connection-nya, bagaimana caranya pengemudi berinteraksi terhadap tamu hilang. Jadi setelah lihat action-action yang kita lakukan itu memperkuat bagaimana cara vaksinasi. Kadang pikir ngapain sih divaksinasi cepet gini semuanya, tamunya juga nggak ada. Tapi ternyata setelah kita feedback balik lagi, itu memberikan moral support yang sangat besar yang nggak bisa kita ukur pakai uang. Betul. Ini kan berarti kan jasa layanan, jadi trust itu sangat penting Betul. Pak ya. Ya. Nah, kembali ke Pak Irfan, ngomongin trust nih Pak. Bapak ini kalau udah tadi Bapak cerita bagaimana Bapak memimpin Restru Garuda itu dengan sangat brutal. Itu trust yang Bapak tanamkan atau yang Bapak jaga antara pihak Garuda kemudian kepada pihak lessor juga para kreditur, itu seperti apa sih Pak? Bagaimana cara menjaga trust itu sehingga mereka mau nih? Ya, jadi waktu kita masuk PKPU, itulah pertama kalinya saya benar-benar mau resign. Teman-teman tolong pahami, saya ini orang biasa lah gitu kan, nggak punya pengalaman. Sekolah juga di kampung di Bandung lah gitu kan, nggak sempat ke New York jauh. Tapi maksud yang saya mau maksud itu adalah ini mengerikan karena kan PKPU itu kalau Anda nggak bisa capai kesepakatan sampai 270 hari, di hari ke-271 bangkrut gitu kan. Dan kalau saya pulang dari kantor gitu mau pulang itu ada wall of CEOs gitu kan. Terus saya lihat wah jangan-jangan foto gua foto terakhir gitu kan dari wall of CEOs gitu. How can I ngadepin gini? Dan saya tahu persis bahwa proposal restrukturisasi utang 140 triliun dengan kondisi airlines dan penerbangan di dunia ini mesti sangat brutal gitu kan. So kita sempat ada ajakan teman-teman untuk mari kita duduk bicara soal negosiasi. What is the negotiation strategy kita? Saya orang yang pertama stop the discussion. Stop. Jadi let me do the negotiation saya bilang gitu kan. Jadi saya yang present kondisinya, saya yang ceritakan bahwa Anda akan dipotong 80% ya kan. Tapi sebelumnya saya minta maaf dan saya setiap sidang PKPU hadir. Ya, dan teman-teman direksi lain, tentu bukan saya aja, sorry kami lah kata yang lebih tepat. Jadi kita datangin itu semuanya. Kita juga nggak tahu apakah ini efektif apa enggak, tapi pada waktu itu yang kita bayangkan adalah kita nih ngutang, ini ada hak orang, haknya Bluebird yang kita mesti bayar, kita tidak sanggup bayar, kita mesti potong. We need to show goodwill. Ini penting gitu. Jadi kita semua direksi pada waktu itu termasuk saya kemudian mengkontaklah para kreditur satu demi satu. Kita bagi tugas sekian, termasuk yang utangnya cuma 20-50 juta gitu kan. Bukan hanya yang triliunan tapi yang kecil-kecil juga. At least kita make a call, kita minta maaf, ini proposalnya, ini Anda akan dipotong 80%, minta maaf. Banyak yang bilang Bapak ini zolim banget. Tapi kita katakan kalau Bapak nggak setuju ini kondisinya, saya minta maaf. Jadi dalam kurun waktu PKPU itu kata-kata yang paling sering keluar dari mulut saya minta maaf gitu kan. Oke. Ya. Dan saya datang ke setiap sidang di PKPU sampai hakimnya datengin saya, Pak Dirut, nggak usah datang, biasanya ini lawyer yang datang sini. Saya bilang Pak Hakim, yang utang kan saya, bukan lawyer. Lawyer saya bayar untuk bantu saya, bukan dia yang menghadapi. Jadi balik lagi, saya juga nggak tahu dan teman-teman juga nggak tahu apakah itu strategi efektif apa enggak. Tapi setelah lewat itu kita tanya, kenapa Anda setuju? Teman-teman sekalian, majority yang kita utangin paling besar itu adalah lessor, penyewa pesawat. Dan yang dia bermasalah bukan cuma di Garuda, di seluruh dunia dia bermasalah. Anda juga dengar kan, Thai Airways, Philippine Airlines, Malaysia itu go chapter 11 juga gitu kan. Yang satu-satunya yang nggak masuk chapter 11 adalah Singapore Airlines. Kenapa Singapore Airlines nggak masuk chapter 11? Karena dia langsung 1 bulan pandemi berjalan, dia langsung di drop uang dana $11 miliar oleh pemerintah. Kenapa? Karena Singapore Airlines tutup, the existence of Singapore gone kan. Sementara kita kan enggak gitu kan. Jadi waktu setelah selesai saya tanya juga satu-satu dari mulai yang utangnya besar sampai yang kecil, kenapa Anda setuju? Ya mereka bilang, Pak Irfan, di maskapai lain yang datang tuh bukan CEO-nya, manajernya dikirim, lawyernya dikirim, CEO-nya nggak muncul, ngumpet gitu kan. Yang kedua kita terkagum-kagum dengan Anda karena Anda minta maaf.
Dia nggak tahu orang Indonesia kan gampang, apa aja minta maaf, mau nggak salah aja minta maaf, apalagi kalau salah kan. Ya kan minta maaf itu kan bahasa pembicaraan kita sebelum di awal semua pembicaraan kita kalau ngomong bos, Pak minta maaf, belum salah aja mau usul aja minta maaf kita, apalagi udah salah gitu kan. Dan yang terakhir mereka memang lihat The Garuda Team itu cari solusi ya. Karena banyak juga yang nggak setuju. Jadi kalau mau di building trust ya, akhirnya memang teman-teman sekalian kalau Anda punya persoalan itu just be yourself. Dan akui dan hadapi. Banyak our leaders itu justru di saat-saat the glory muncul di town hall meeting dia yang di depan ya kan. Pembagian award dia muncul selalu kan. Bagi-bagi reward ke tim muncul. Begitu didatengin kreditur dia suruh anak buah maju gitu kan. So Anda ketika memutuskan mau menjadi leaders, you get all the glory but you get all the shit together. Terima kasih. Betul. Jadi seorang pemimpin dan peran Pak Irfan di sini sesuai namanya ya Pak ya, Irfan Setia Putra Pak ya, selalu setia mendampingi perusahaan. Baik, sekarang kami ingin bertanya-tanya mungkin agak bergeser sedikit, tapi berhubung Pak Irfan dan Pak Sigit adalah pemimpin bisnis transportasi, ini saya tertarik untuk ngomongin masalah ESG Pak. Tadi kita sempat ngobrol dikit-dikit Pak ya di belakang bagaimana kontribusi pesawat, kontribusi kendaraan roda 4 terhadap lingkungan. Nah ke depan ada nggak sih dari bisnis-bisnis yang Bapak jalankan ini rencana-rencana untuk, kan sekarang lagi marak sekali nih ESG, semua perusahaan ngomongin ESG, bahkan di Fortune juga ada Change the World. Ada nggak sih Pak langkah-langkah untuk ke arah sana? Tentu ya, jadi kita di Garuda saat ini mencoba mempresent diri sebagai sebuah airlines atau maskapai yang care terhadap bukan cuman anak cucu tetapi juga terhadap lingkungan dan kepentingan global secara utuh. Jadi kita, asosiasi kita seluruh dunia itu sepakat 2050 zero carbon emissions gitu kan ya. Tapi kan kita juga akhirnya mesti mengakui, kalau saya selalu kalau ngeliat plan ini begini-begini itu selalu saya pilah dua. Yang mana yang kita bisa kontrol, yang mana kita tidak bisa kontrol. Harus diakui the biggest kontributornya itu adalah memang ketika pesawat itu terbang. Dan ini bukan bawa berapa liter aja seperti mobil kita 30-40 liter, ini kita ngomongnya tonase yang kita bawa. Untungnya dibakarnya jauh di atas jadi belum terlalu terasa, nggak seperti kalau Bluebird ngeluarin asap gitu kan. Tapi teman-teman tentu ingat pada waktu pandemi kita jalan keluar dari rumah lihat ke atas, awan itu biru sekali memang. Dan itu penyebab salah satunya adalah airline. Kita lagi melakukan beberapa inisiatif, seperti misalnya kita nanam mangrove ya. Dan kita sekarang tawarkan ke para penumpang kita, maukah miles Anda ditukar ke satu pohon mangrove gitu kan. Dan stay tune, kita akan terus melakukan beberapa inisiatif. Internally tentu saja kita sudah dan akan terus extend. Kita ada Earth Hour ya Pak ya, kita Earth Hour matikan lampu dan listrik sejam setahun gitu. Saya udah bilang sama tim, saya mau matikan sejam sehari bukan setahun gitu kan. Ya kalau liftnya mati ya jalan aja, kalau nggak sanggup jalan ya nunggu aja di bawah. Toh gedung kita cuma 3 lantai. AC juga ngapain dinyalain jam 6 pagi gitu kan. Orang seperti saya masuk kantor kadang-kadang jaketan. Terus ngapain juga gitu ya, matiin aja AC-nya. Dan kadang-kadang kan lebih nikmat rapat agak gelap-gelap remang-remang sedikit daripada terang terus gitu kan. We need to put that contribution. Tapi the biggest challenge yang kita, atau the biggest thing yang akan kita lakukan adalah memang distribute the message to all the employee and customer. Dan juga lakukan itu di rumah. Karena itu the biggest also kontributornya. Sambil kita menunggu teknologi pesawat berbasis baterai ya. Cuman teman-teman yang udah mulai beli mobil listrik, kalau mogok ya udah dipinggirin. Ada iklan Tesla itu yang paling bagus bagasinya diisi generator. Jadi kalau listriknya mati nyalain generator ngecharge gitu kan. Tapi Anda kan kebayang kalau pesawat lagi terbang terus baterainya habis. Nah ini teman-teman manufacturers dan kita semua lagi diskusi what kind of technology dan transisinya seperti apa. Tapi we all agree that we should lower our contribution to the negative impact. Siap. Kalau Pak Sigit bagaimana? Ya,
Mengenai ESG, kita sih di industri transportasi khususnya darat cukup beruntung ya karena teknologinya sudah mulai maju duluan gitu ya. Jadi kita ngejok kalau Pak Irfan di atas kan awannya kotorinnya di atas jauh gitu ya. Kalau saya belum nyampe ke atas sih udah turun lagi gitu ya debunya. Jadi nggak nyampe banyak juga lah. Tapi kalau dalam Bluebird sendiri kita sudah punya sustainability vision kita. Jadi dalam tahun 2030 kita pledging untuk bisa mereduce 50% our carbon. Because the technology is there. Bukan hanya EV, tapi juga dengan adanya CNG. All technology but it works. Karena intinya kan ngurangin karbon, bukan hanya EV. EV memang masih mahal, tapi sudah kita adaptif dengan pembelian EV yang semakin agresif. Gitu. Selain itu, ESG itu bukan hanya karbon, ada juga mengenai pilar kita yang lain. Kita ada Blue Sky, itu untuk karbon, langit biru. Blue Life, bagaimana caranya kehidupan yang berada di lingkungan keluarga besar Bluebird itu lebih baik, Blue Life. Kita banyak program yang namanya untuk CSR ya, kayak beasiswa, umroh, haji yang sekarang memang dulu sempat berhenti. Lalu juga adanya Kartini Bluebird dan yang lainnya. Dan pilar yang terakhir adalah Blue Corps, bagaimana perusahaan berjalan dengan corporate governance yang lebih baik. Jadi 3 pilar itu yang menjadi sustainability vision Bluebird supaya kita bisa masuk dalam program ESG yang lebih baik. Selain itu juga kita merencanakan adanya sumber daya yang lebih terbarukan selain hanya menggunakan listrik PLN. Di pool-pool kita akan kita siapkan. Ya mungkin kita dalam posisi yang lebih baik karena teknologi sudah ada Pak gitu. Saya juga agak takut kalau naik pesawat berbahan bakar baterai gitu ya. Ngeri-ngeri juga gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau mobil baterai paling sial mogok gitu. Tapi karena kita sudah coba dari tahun 2019, kita sudah punya hampir 100 EV sekarang, kita sudah tahu pengalamannya kapan baterai itu harus di-charge, kapan baterai itu harus bisa bertahan dan waktu-waktu mana yang pas untuk bisa mengatur siklusnya. Jadi ya alhamdulillah sudah cukup berjalan ya. Baik, Bapak ini kita sekarang sudah mau di penghujung sesi ini. Sebenarnya tadi sudah sangat padat sekali dari awal bagaimana mempelajari seorang pemimpin menavigasi perusahaannya menghadapi berbagai krisis sampai akhirnya yang sifatnya lebih global lagi bagaimana bapak-bapak memimpin perusahaan dengan semangat ESG begitu ya. Dan untuk closing statement sebelum kita mengakhiri sesi ini, apa yang kira-kira Bapak Irfan maupun Pak Sigit ingin sampaikan kepada teman-teman atau Fortune People di sini terkait menjadi seorang pemimpin dari sebuah bisnis? Saya dulu ya. Boleh, silakan Pak. Ya, di banyak event, di banyak sesi, di banyak pertemuan teman-teman selama nanti berkarya, the intentions atau dorongan untuk menjadi leaders itu sangat tinggi dan saya waktu muda kepengen sekali selalu jadi dirut. Tapi kalau Anda satu hari jadi dirut dan mengalami masalah Garuda, Anda mungkin akan menyesal memutuskan menjadi dirut gitu kan. Tapi I share you my experience tadi itu untuk menyatakan bahwa kalau Anda follow what I told you, soal jangan mengeluh, jangan nyalain siapa, saya berpikir ceria. Saya nggak minta Anda pinter ya. Saya nggak pernah minta Anda IP-nya mesti 4 atau IQ-nya segala macam. I believe you can settle all the problem in life. I believe. Pak Irfan so tahu, saya ngadepin perusahaan segede begini dengan karyawan pilot, ada yang suaminya pilot di sini yang tiap hari Pak ini gimana hidup kita ke depan gitu kan. Dan 140 triliun I think I'm facing the biggest and worst problem in life ya kan. So follow that. Anda boleh sekali-sekali ngeluh, Anda boleh sekali-sekali nyalahin orang, Anda boleh sekali-sekali nyalahin orang tua Anda, kenapa disekolahin di sini, nggak disekolahin di tempat yang bagus. Anda boleh sekali-sekali nyalahin bos, Anda juga boleh sekali-sekali nyalahin presiden. Tapi believe me, once Anda membiasakan diri Anda nyalahin orang lain, ujung-ujungnya Anda mesti percaya, ujungnya Tuhan yang Anda salahkan. Kenapa menciptakan Anda dan melahirkan Anda. My point, kalau Anda lagi mau ngeluh, Anda lagi mau menyalahkan orang, masuk keuangan, lakukan itu sendirian. Don't show it in front of your team. Thank you. Pak Sigit silahkan Pak. Pertama kita tetap harus positif ya tadi, saya setuju. Relevan itu penting karena zaman itu selalu berubah. Jadi bagaimana caranya kita selalu harus bisa relevan.
Kedua, banyak bersyukur deh, gitu ya. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang memang sudah, yang akan ada di depan dan apa yang memang sudah kita lewati itu ilmu apa yang kita bisa dapat ya. Karena pada saat kita lewati jalan itu semuanya memang problem atasi satu-satu, selesaikan satu-satu selesaikan. Jadi kuncinya memang ya keep learning, supaya kita tetap keep relevant. Company itu bisa maju karena company-nya relevan, tapi yang running the company has to be also relevan. Kalau enggak ya bagaimana caranya dia bisa relevan kalau kita tidak bisa melakukan suatu relevansi terus ya, perubahan, keep learning. Tidak ada batasnya untuk belajar, fokus terhadap cara menyelesaikan masalahnya, jangan fokus pada masalahnya. Dan yang terakhir sebenarnya lebih pada posisi ini ya, sebagai leader itu harus punya soft skill yang banyak gitu. Karena nggak cukup satu ilmu, harus punya soft skill yang memang perlu diasah terus. Dan dengan waktu soft skill itu tentunya akan bisa memberikan kita modal yang lebih baik untuk bisa mempersiapkan masa depan. Karena nggak butuh orang yang terlalu pinter, tapi butuh orang yang punya banyak kemauan dan akal. Jadi siap-siaplah selalu memang cari solusi, terus belajar, berkembang. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik Fortune People, sampailah juga kita di penghujung acara dari sesi kali ini. Dan semoga apa yang dibagikan oleh Pak Irfan maupun Pak Sigit bisa menjadi bekal kita menjadi seorang pemimpin yang lebih berkualitas lagi di masa depan. Dan 3 hal yang saya catat di sini dari obrolan ini adalah untuk dalam situasi krisis jangan pernah berhenti untuk terus mencari solusi. Kemudian setialah menjadi seorang pemimpin seperti Pak Irfan Setiaputra dan Pak Sigit. Dan yang terakhir tak ada masalah yang tidak bisa dihadapi. Jadi tetap semangat dan jangan pernah berhenti, tetap bersyukur. Terima kasih Pak Irfan, Pak Sigit dan semua Fortune People yang ada di sini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Saya Bayu Satito, saya kembalikan pada MC. Terima kasih.